Hey everyone! Welcome back to YouTube channel Klasi 2018 Faculty of Law Christian University of Indonesia. So, kali ini saya Justice Sadukdatu, salah satu member dari Klasi 2018, akan kembali mempresentasikan kepada kalian semua tentang apa saja itu jenis-jenis lembaga keuangan bank yang menjadi vlog dengan part ke-7, dimana kali ini saya akan menjelaskan untuk mempresentasikan tentang anjak piutang. Mau tahu apa saja itu anjak piutang sebagai lembaga keuangan bukan Bank Indonesia, dan apa sih sebenarnya fungsi dan manfaatnya untuk menambah perekonomian Indonesia? Mau tahu apa saja itu? Yuk tetap stay ya di video kita kali ini. See you! Yo, what's up? Ya, tanpa kita memperpanjang argumen kita lagi, mari kita sama-sama cari tahu apa itu sebenarnya anjak piutang. Anjak piutang atau pembiayaan piutang adalah di dalam bahasa Inggris berarti accounts receivable financing, di mana adalah suatu kegiatan pembiayaan piutang usaha yang menggadaikan atau menjual piutang usaha sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman atau tambahan modal kerja. Nah, ada 3 perbedaan antara anjak piutang dan pinjaman bank. Pertama, yaitu anjak piutang adalah pada nilai piutang, bukan kelayakan kredit perusahaan. Yang kedua, anjak piutang bukanlah suatu pinjaman, melainkan pembelian suatu aset atau piutang. Dan yang terakhir, pinjaman bank melibatkan 2 pihak, sedangkan anjak piutang melibatkan 3 pihak. Nah, pengertian anjak piutang menurut Keputusan Menteri Keuangan nomor 1251/KMK 013/1988 tanggal 20 Desember 1988 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dan transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Nah, makanya itu kita bisa tahu nih, dalam sebenarnya dari vlog saya sebelumnya yang ini tentang perusahaan pembiayaan, berarti anjak piutang ini sebenarnya adalah salah satu dari contoh dari perusahaan pembiayaan atau lembaga pembiayaan yang ada di Indonesia, yang dimana anjak piutang ini juga sebagai lembaga atau perusahaan keuangan bukan bank atau LKB. Nah, 3 pihak yang terlibat dalam aspek anjak piutang adalah penjual, debitur, dan pihak yang membiayai atau faktor. Penjual adalah pihak yang memiliki piutang atau biasanya untuk layanan yang diberikan atau barang yang dijual dari pihak kedua. Debitur, penjual, selanjutnya menjual satu atau lebih tagihannya dengan potongan atau diskon ke pihak ketiga. Nah, suatu lembaga keuangan khusus untuk mendapatkan uang dalam bentuk kas, debitur akan membayar langsung ke perusahaan pembiayaan dengan jumlah penuh sesuai nilai tagihan. Nah, setelah kita mengerti apa itu atau pengertian dari anjak piutang, ada beberapa nih manfaat dari perusahaan anjak piutang, yang dimana yang pertama adalah menurunkan biaya produksi, dan yang kedua memberikan fasilitas pembayaran di muka, yang ketiga meningkatkan daya saing perusahaan klien, yang keempat meningkatkan kemampuan perusahaan klien memperoleh laba, yang kelima menghindari kerugian karena kredit macet, dan yang keenam yang terakhir adalah mempercepat proses ekonomi. Itu adalah beberapa manfaat dari anjak piutang. Yang berikut adalah apa saja itu kegiatan-kegiatan perusahaan anjak piutang. Yang pertama, menurut kegiatan anjak piutang menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 1251/KMK 013/1988 tanggal 20 Desember tahun 1988 meliputi 1. Pengambil alihan tagihan suatu perusahaan dengan biaya tertentu. 2. Pembelian piutang perusahaan dalam suatu transaksi perdagangan dengan harga yang sesuai dengan kesepakatan. Yang ketiga, mengelola usaha penjualan kredit suatu perusahaan. Artinya perusahaan anjak piutang dapat mengelola kegiatan administrasi kredit suatu perusahaan sesuai dengan kesepakatan. Nah, di dalam anjak piutang ini ada beberapa pihak yang terlibat, di mana dalam transaksi perusahaan anjak piutang terdapat 3 pihak yang saling berkepentingan. Tanpa keterlibatan 3 pihak yang saling berkepentingan ini, maka kegiatan perusahaan anjak piutang tidak akan berjalan sebagaimana misalnya. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan transaksi anjak piutang adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu kreditor atau klien yang menyerahkan tagihannya kepada pihak anjak piutang untuk ditagih atau dikelola atau diambil alih dengan cara dikelola atau dibeli sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan yang telah dibuat. Yang kedua, perusahaan anjak piutang atau factoring, yaitu perusahaan yang akan mengambil alih atau mengolah piutang atau penjualan kredit debiturnya. Yang ketiga, debitur, yaitu nasabah yang mempunyai masalah hutang kepada kreditor atau klien. Nah, setelah kita sudah mengetahui itu apa saja kegiatan-kegiatan dalam anjak piutang dan manfaat serta
jenis-jenis anjak piutang, kita harus, hal terakhir yang perlu kita ketahui adalah apa saja sih sebenarnya ketentuan atau peraturan-peraturan yang menjadi dasar dilaksanakan atau menjadi dasar yang mengatur anjak piutang. Yang pertama adalah Keputusan Menteri Keuangan RI nomor 1251/KMK.013/1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Yang kedua, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 448/KMK.017/2000 tentang perusahaan pembiayaan. Yang ketiga, Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, pasal 6 huruf 1 yang memberi alas hukum pada bank untuk melakukan kegiatan factoring, yang dalam undang-undang tersebut dipakai istilah anjak piutang. Yang berikut adalah Kepres RI nomor 61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan. Yang berikut Keputusan Menteri Keuangan RI nomor 1251/KMK.013/1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Yang berikut ada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 448/KMK.017/2000 tentang perusahaan pembiayaan. Yang berikut ada Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Yang berikut ada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 172/KMK.006/2002 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 448/KMK.017/2000 tentang perusahaan pembiayaan. Dan yang terakhir ada Kepres RI nomor 61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan. Berarti di sini kita sudah mengetahui nih, ternyata anjak piutang itu diatur atau mengaturnya dengan kebanyakan dari ketentuan-ketentuan peraturan yang mengatur tentang perusahaan pembiayaan juga. Nah, demikian presentasi dan pemaparan saya tentang apa itu perusahaan anjak piutang sebagai lembaga keuangan berbank. Mohon maaf jika ada kekurangan yang jangan pasti sadari kemampuan saya sendiri, biar vlog saya kali ini bisa menambah pengetahuan dan bekal bagi kita semua ke depannya dalam perekonomian Indonesia. See you in next vlog.